ribu kan nggak mungkin, itu pasti penipuan, pasti palsu. Kalau skripsi palsu maka ijazah palsu. Tuntut UGM untuk keterbukaan, untuk uji skripsinya dan ijazahnya kalau ada, kan nggak ada ya Bang Utu. Makanya Bang Utu berdalih dengan dalil-dalil, siapa yang menuntut, dia yang membuktikan. Bah, kalau kayak gitu larislah semua industri atau produksi ijazah palsu ya Bang Utu, karena kesaksian Bang Utu. Ya kan kita sering Bang Utu ngomong, kesaksian bisa menipu, berbohong sekalipun dia presiden atau mantan presiden. Jadi lebih baik Bang Utu bantulah pembebasan dari Bambang Tri dan Mr. Gus Dur. Di tahun 2025 ini Pak Jokowi bisa bawa teknologi itu ke tahun 2025. Kalau gitu saya minta maaf dan siap dipenjara saya. Kalau memang terbukti. Tapi sepanjang itu tidak bisa dibuktikan, ya, Joko Widodo seorang time traveler, seorang penjelajah waktu, apalagi sekarang diminta nunjukin ijazahnya aja nggak berani. Ya udahlah Bang Utu, ngai mana nih? Bawa aja ini Bang, saya kasih image kalau Abang pingin. Saya gambarnya saya kasih. Abang tanyalah ke Australia kemanapun akan ditertawakan itu Bang. Lebih baiklah membela yang benar, walaupun tidak ada bayarannya, kayak Bambang Tri ya dan Gus Dur, dan melakukan class action kepada UGM supaya kembali kepada kebenaran. Fras Bali G Academy dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Hore, ya kan? Oke pemirsa, tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Utu ya, siapa yang menuduh, menuntut, itu yang membuktikan. Ya mungkin secara apa ya hukum begitu, tapi kan Joko Widodo kan apa ya seorang presiden, ya wajiblah mempertanggungjawabkan, harus terbuka. Kenapa nggak diminta aja, tunjukkanlah sudah ini konvers gitu ya, saya pun melakukannya. Ya kalau benar ada kan, kalau benar ada, dan saya yakin tidak ada Bang Utu ya. Jadi bukan mau menasihati Bang Utu ini, tetapi ingok mapudenio putana julu abonaro dobona, bahwa udah nasihat dari opung-opung kita dulu, orang Batak, kebenaran adalah tunas akar dari segala hal. Kalau enggak, maka kalau akarnya busuk, berdasarkan kebohongan bukan kebenaran, maka pohon dan daun-daunnya, rantingnya itu bakal mati, busuk, dan ambruk suatu saat. Kan gitu dulu ya. Ya bukan mau menasihati, tapi ya itulah apanya, karena pengalaman empiris dari opung-opung kita dulu pasti itu ya. Kalau sesuatu berdasarkan kebohongan, penipuan, maka suatu waktu pasti busuk, hancur, dan roboh. Dan saya tidak ingin Bang Utu malah jatuh ikut dalam kerobohan itu, karena ya inilah kita ya baca beritanya tentang Kasmojo ya. Kasmojo ini di UGM ya, bersama Joko Widodo itu dipanggil ke depan pada saat mereka bertemu di UGM itu ya. Dia mengaku pembimbing skripsinya ya. Bahkan di sini dia bilang saat mengerjakan skripsi dia ya, di detik ini atau Jokowi membuat judul skripsi mengenai evaluasi industri mebel di Surakarta ya, mengenai evaluasi mebel, industri mebel di Surakarta. Coba lah kita lihat yang katanya skripsi Joko Widodo, kan bukan nggak ada tentang mebel, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Masa begitu? Pembimbingnya jauh kali ya, Kasmojo itu, Kasmojo ya. Saya yakin itu pembimbing abel-abel. Masa skripsi jauh kali udah gitu, katanya mengaku pembimbing, tapi di sinilah ini nggak ada namanya Kasmojo. Saya lidah Batak susah ya, kurang familiar, walaupun saya pernah kuliah di UGM udah lama soalnya. Kasmojo ya, Kasmojo di sini. Iya, Insinyur Kasmojo MS. Di sini pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Terus kita lihat naskahnya, karena saya kemarin ke UGM, ada prakata di dalamnya. Di sini pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Meskipun di lembar pengesahan skripsi tadi profesor, ini doktor saja. Oke lah, salah ketik katanya. Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini. Yang kedua Bapak Profesor Dr. Sunardi
selaku dekan Fakultas Kehutanan. Terus mana Pak apanya Sukmojo, apa namanya, aduh susah kali ya, Kasmojo, Kasmujo, ya mana Pak Kasmujo ini, di mana dia mengaku skrip dibimbing oleh Joko Widodo, membimbing Joko Widodo, dan dia bahkan mengatakan, ya testimoninya, Joko Widodo itu sejak dulu ketika kuliahnya orangnya disiplin, dia berhasil menyelesaikan studi dengan cepat selama lebih kurang 5,5 tahun dibanding teman-temannya kuliahnya yang rata-rata di atas 7 tahun. Hebat ya. Saya dulu mengenal yang tahun-tahun seperti itu 7 tahun memang yang benar kuliah ya. Itu termasuk cepat karena dulu rata-rata ditempuh sekitar 7 tahun. Ya. Ya inilah Pak Kasmujo itu mengaku. Bayangkan, dia dibesarkan dengan dukungan Pak D-nya. Dia punya semangat belajar tanpa putus. Mengaku Pak Kasmujo ini pembimbingnya, tapi di sini nggak ada deskripsinya Joko Widodo. Kan sudah baik di lembar pengesahan maupun di prakata ucapan terima kasih, inilah isinya Bang Utu. Jadi udahlah Bang Utu, nggak usah lah apa lagi bela itu Joko Widodo. Memang dia nggak punya ijazah UGM, ya nggak punya, itu bodong itu dari Pramuka Senen itu paling diproduksi, gitu aja Bang ya. Jadi jangan ikut-ikutan membela seperti itu. Kan abang pernah kita ngomong-ngomong, kita harus berdasarkan sains. Gitu. Ya, waktu di Jakarta maupun di Cirebon. Kita harus percaya pada sains. Kalau kesaksian-kesaksian, itu kan bisa itu menipu. Kan gitu bang bilang kan. Ya inilah sainsnya bang. Ya skripsinya tadi ya. Kasmujo bilangnya pembimbing, padahal nggak ada. Baik di lembar pengasahan skripsi maupun di prakata. Abang juga dulu nyusun skripsi di UGM. Masa yang namanya pembimbing nggak ada? Padahal diakui Joko Widodo mengatakan waktu saya datang mau bimbingan skripsi, saya dimarah-marahin, baru datang langsung saya pergi karena marah-marah. Gitu di video itu. Ya, nggak ada. Kasmujo. Ya. Baru yang kedua, ini udah berapa kali saya ulang-ulang, ya supaya publik ini dipenuhi dengan informasi tentang bagaimana Joko Widodo membuat skripsi palsu. Inilah bang. Abang lah dulu tahun 85 Bang Utu, ya ada nggak ketikan seperti ini? Coba lah Bang, 85 nah ada orang pakai printer, pakai IBM komputer, kan nggak ada, ya apalagi lah yang universitas rakyat, ya ini nggak ada itu. Kalaupun Joko Widodo mengaku dia pakai komputer IBM Zati itu printer, hasilnya ya nggak begini, ya dot matrix. Masih begini hasilnya, ini dot matrix ini bang, tahun 85, inilah printer yang setara buatan Jepang saat itu, dot matrix printer Japan, 1985 Star Micronics ini dibuat ya, belum nyampe ke Indonesia ini, saat itu, inilah, apa aja, printernya kualitasnya, kan mesin ketiknya saat itu, dot matrix, titik-titik, kan bayangkanlah tahun 85 itu, tahun 90 saja, 89, dia dibuat begini masih kualitasnya inilah, dot matrixnya, ya bahkan tahun 90 pun belum keren, belum sekeren yang ada di skripsi Joko Widodo yang masih begini, ya, nggak ada teknologi saat itu. Kalaupun ini skripsi Joko Widodo, abang bersikeras ini Joko Widodo skripsinya, maka dia harus datang dari masa depan, dari tahun 95 ke atas, ya sekitar 10 tahun setelah 85 lah, ya paling cepat itu dia datang dari tahun 95. Terus datang mengeprint pakai Windows dengan Windows operating system ya, karena tahun 85 masih disk operating system, masih kasar dia, ya masih pakai apa itu CW, ya, WordStar maupun Lotus itu masih seperti itu dan tampilannya kasar, ya, seperti ini, ya tahun 85 ya begini nih sekitar ini kasar, garis-garis, pixelated, pixel-pixel. Nah, jadi nggak ada teknologi seperti itu. Kalaupun ini bersikeras abang mengatakan, Bang Utu mengatakan bahwa ini adalah memang benar skripsi Jokowi. Aduh bang, ya forensik itu nggak bisa ditipu-tipu. Teknologi itu punya development time, waktu evolving, berevolusi dia. Ya, nggak tiba-tiba jatuh dari langit, cut, muncullah printer dengan teknologi very smooth, inkjet laser dan lainnya. Nggak bisa bang, itu perlu evolving time, waktu evolusi dalam hal teknologi. Nggak mungkin tahun 85 begini bang Utu. Malu kita sebagai orang Batak, malu. Bukan saya menasihati sekali lagi bang, nggak ada hak saya menasihati, cuma saya
antisipasi aja lah Bang Utu. Jangan sampai tadi itu abonaro dobona, kalau apa harga buson penipuan dobona, akarnya penipuan, maka semua yang ada di pohon itu akan busuk dan hancur dan tumbang remuk. Itu Bang, jangan ikut-ikut. Lebih baik Abang membela membebaskan Bambang Tri dan Gus Nur. Itu Bang. Kenapa? Ya mereka kan didakwa atas tuduhan kepalsuan Joko Widodo, kepalsuan dari skripsinya, ijazahnya. Ya ini bukti tak terbantahkan. Abang bawa ke Singapura, kan Abang dulu waktu Jizio kan sampai ke Singapura, ke Australia. Dibawa ke Singapura, Abang kan pengacara internasional, ya, yang selalu open minded terhadap sains. Cobalah tanya Abang sama ahli Singapura ini, atau ahli Australia, Abang ke Amerika misalnya. Tanyalah ini, apakah ini produk tahun 1985? Bang, mahasiswa di Amerika pun nggak kayak gini tahun 85 Bang. Nggak ada. Malu kita. Lebih baik Abang membela Gus Nur dan Bambang Tri untuk membebaskan gitu, dan membuat class action terhadap UGM. Itu untuk membuka seterang-terangnya skripsi Joko Widodo ini. Uji karbon, uji analisa font, digital footprint ini, digital footprint, uji analisa tanda tangan. Banyak ini Bang, uji analisa ini stempel, apakah begitu stempel tahun 85? Uji analisa karbon, usia karbon, karena begini Bang. Karena ini bayangkanlah lembar pengesahannya modern, ya, jauh lebih mudah kertasnya daripada ini yang bodinya. Coba bayangkan inilah waktu mesin ketik Abang pakai waktu Abang kuliah di UGM kan. Nggak mungkin lah Abang kuliah di UGM dulu ngetik ya di UGM terus lembar pengesahannya langsung cetakan komputer tahun 2000 kan, nggak mungkin. Itu pasti penipuan, pasti palsu. Kalau skripsi palsu maka ijazah palsu, karena skripsi adalah bagian syarat terpenting dalam menempuh studi S1. Apalagi dulu orang bisa lulus kuliahnya itu, SKS-nya itu, tetapi satu proses skripsi dia nggak lulus, itu DO. Banyak sekali saat itu. Saya cerita-cerita dari teman saya, kakak angkatan saya di teknik elektro UGM saat itu, hanya skripsi nggak bisa lulus DO, padahal semua proses sudah PKL dia, praktek kerja lapangan, sudah praktikum dia, ya banyak praktikum di teknik elektro UGM saat itu. Terus kuliah sudah beres, tapi skripsi nggak lulus DO. Itulah dulu disiplinnya UGM. Jadi bisa kita simpulkan, kalau ijazah palsu, lembar pengesahan dari masa depan 10 tahun setelah 1985, itu yang paling cepat loh Bang. Ini prediksi optimis saya tahun 2000 ini. 15 tahun dari sini ini dicetak dari teknologi ini. Makanya Bang Utu lebih baik bantu bebaskan Bambang Tri dan Pak Gus Nur, dan lakukan class action, tuntut UGM untuk keterbukaan, untuk uji skripsinya dan ijazahnya kalau ada kan. Nggak ada ya Bang Utu. Makanya Bang Utu berdalih dengan dalil-dalil, siapa yang menuntut, dia yang membuktikan. Kalau kayak gitu larislah semua industri atau produksi jasa palsu ya Bang Utu, ya kan? Kalau begitu, siapa yang menuntut, dia membuktikan. Wah laris, nggak ada orang Batak lagi mau kuliah Bang Utu kalau pakai dalih kayak gitu. Kau buktikanlah, kau bilang aku palsu. Tapi kan di atas dalil-dalil hukum itu ada moralitas, ada integritas moral. Apalagi seorang presiden, apa susahnya dia menunjukkan skripsinya coba? Apa karena saya presiden, siapa kau? Gitu. Ya sekarang sudah manusia biasa Bang Utu, dia tanpa hak kepresidenan lagi, presidensil. Cobalah minta Bang Utu sama Joko Widodo, coba ke Solo, tunjukkanlah dulu pada saya. Ya nggak ada Bang Utu, nggak ada. Kalau ada, dengan senang hati Joko Widodo menunjukkan ke Bang Utu. Nggak ada itu. Ya. Kalaupun ada, itu pasti palsu Bang Utu. Uji karbon selesai itu, penipuan itu terbongkar semua. Karena apa? Ya lembar pengesahan skripsinya aja abal-abal dari masa depan. Usia kertas lebih muda, printernya teknologi modern. 15 tahun ini kemungkinan besar 10 sampai 15 tahun dari 1985. Jadi mohonlah Bang Utu, bukan mau menasihati, tapi ya kita kan parsatokinan dulu nama ulun, dang tabuang heaven tu hamateon triliun-triliunan. Ya, kalau bagi saya yang penting bisa makan sayur dan buah. Sayurnya pun menanam
di belakang rumah, kan gitu. Ya, nggak kita bawanya triliun-triliun itu. Bang Utu kan sekarang kebanggaan orang Batak, sebagai acuan bagi calon-calon lawyer orang-orang Batak yang sekarang masih sekolah atau yang masih lawyer muda. Ya, sekali lagi saya bukan menasihati, tapi bertumpulah pada sains. Karena kesaksian Bang Utu, ya kan kita sering Bang Utu ngomong, kesaksian bisa menipu, berbohong sekalipun dia presiden atau mantan presiden. Kalau sains berkata lain, maka yang berbohong siapa Bang Utu? Ya Joko Widodo. Bukan karena dia presiden kita ini, bukan Bang Utu. Ya memang sains harus diutamakan daripada kesaksian, bahkan kesaksian siapapun di dunia ini. Nggak usah presiden Indonesia, presiden Amerika pun harus kita tolak kalau dia bertentangan dengan sains. Gitu. Jadi lebih baik Bang Utu bantulah pembebasan dari Bambang Tri dan Mr. Gus Dur. Dan bantulah pengacara-pengacara yang ingin mencari keadilan untuk melakukan class action, menuntut keterbukaan, transparansi, informasi kepada UGM, sehingga membuka akses untuk diuji skripsinya Joko Widodo ini. Ya, uji karbon, usia kertas, uji tanda tangan, uji teknologi cetak, uji itu, stempel UGM, dan lainnya, gitu loh. Ya, itu Bang Utu. Jadi udahlah Bang Utu, ya, ini sudah saya rekonstruksi ya Bang Utu ya. Bayangkanlah Bang Utu, saya tahun 2025, inilah saya tulis ulang rekonstruksi ini, lembar pengesahan skripsi Jokowi. Inilah, lah sarupa persis khususnya ini. Lah sarupa, bayangkan ini ditulis katanya tahun 1985. Lah sarupa dot Microsoft Word tahun 2025 sonari, tahun. Apakah Jokowi seorang time traveler? Ya harus kita buktikan itu secara saintifik deh. Ya, apakah dia penjelajah waktu? Ya, karena kalau menggunakan teknologi tertinggi zaman itu 1985, nggak mungkin cetakannya seperti itu. Sekarang apa kita uji di pengadilan Joko Widodo adalah seorang penjelajah waktu, time traveler? Ayo, kan nggak mungkin Bang Utu. Sampai saat ini tidak pernah terbukti satu orang pun teruji secara saintifik orang time traveler Joko Widodo membawa printer teknologi inkjet sama laser jet ya buatan Epson misalnya atau lainnya, terus dia bawa dari tahun 2005 ke tahun 85. Ya kalau memang itu ada buktinya, silahkan Joko Widodo membuktikannya. Kalau dia time traveler, itu peluang itu memang tetap ada, ya tetap ada. Kalau saya sih secara saintifik tetap ada itu, meskipun sampai saat ini belum ada bukti ilmiah, tapi peluang itu tetap ada. Siapa tahu Joko Widodo ini adalah seorang time traveler. Kalau dia memang seorang time traveler, penjelajah waktu, membawa printer dari masa depan tahun 2000-an, exactly ya, 2000 sampai 2005 lah gitu, ya, membawa printer ke tahun 85, maka saya akan membuat video minta maaf. Saya salah Pak Jokowi karena Bapak seorang time traveler, penjelajah waktu, dan terbukti Bapak bawa teknologi misalnya tahun 2100 ke tahun 2025 ini, yang nggak ada di tahun 2025 ini. Pak Jokowi bisa bawa teknologi itu ke tahun 2025. Kalau gitu saya minta maaf dan siap dipenjara saya. Kalau memang terbukti. Tapi sepanjang itu tidak bisa dibuktikan, ya, Joko Widodo seorang time traveler, seorang penjelajah waktu, apalagi sekarang diminta nunjukin ijazahnya aja nggak berani, ya udahlah Bang Utu, ngai mana bergebus, ngai mana, walaupun dia seorang presiden, kebenaran tetap kebenaran, apalagi kebenaran ilmiah, apalagi forensik tentang timestamp, ya, jejak timeline dari teknologi evolvement, timeline jejak waktu dari evolusi teknologi, itu sudah tidak bisa dibantah. Kalau Bang Utu nggak percaya, bawalah itu Bang, minta dari UGM apa itu, naskah saya foto kemarin itu, langsung ini, kalau ini foto langsung saya ke UGM langsung, abang minta, atau dari saya ini, abang bawalah ini, ya, ke ahli di Jepang, atau di Singapura, atau di Australia, atau di Amerika. Siapa tahu abang nggak percaya sama saya, nggak percaya aku respon sama kau, kau dari Bataknya kau suka nipu, suka menambah-nambahi harta, suka ya, palacim, ya, mendramatisir, ya itulah Bang, bawa aja ini Bang, saya kasih image kalau abang pingin, saya gambarnya saya kasih, abang tanyalah ke Australia kemanapun akan ditertawakan itu Bang. Ini produk apa ini? Apakah ini tahun 2005? Abang tanya lagi itu kan,
Terus dia tanya, ketawa lah dia ahli game tahun 2005, aku aja nulis disertasi aku tahun 1985, aku aja masih ketik manual. Katanya ahlinya lah nanti. Tahun 1985, aku aja masih skripsi pakai DOS, Disk Operating System. Kalau di print pun garis-garis itu, titik-titik, mana ada ini? Pasti dibilang gitu. Jadi, ya inilah pembelajaran untuk Indonesia. Jangan pernah ada lagi pemimpin yang mau jadi presiden, gubernur, bupati, tapi modalnya cuma ke semen, jalan pramuka dulu, untuk membuat palsu-palsu. Kepalsuan akan membuat Indonesia ini busuk dari dalam, dan pasti bubar. Saya yakin kalau ini nggak dituntaskan, ya, masalah kepalsuan ijazah dan skripsi Joko Widodo ini, maka Indonesia, saya setuju dengan prediksi yang dikutip oleh Pak Prabowo Subianto, 2030 Indonesia akan bubar, Pak Prabowo Subianto. Ya. Karena apa? Ya karena penipuan, kepalsuan, ya kan? Karena tindakan-tindakan seperti ini kan pasti dia, ya, orang yang sering melakukan penipuan seperti ini, maka tindakan korupsi, tindakan lain-lain itu lebih gampang, gitu. Makanya di kuliah diajari, ya, ketika kau menulis, tulislah sendiri. Di situ udah dasar-dasar kejujuran. Tulislah pikiranmu sendiri. Yang penting kau yang mengerjakan isi pikiranmu. Saya waktu kuliah juga kan begitu diajari. Yang penting, nggak apa-apa sederhana, yang penting kau yang mengerjakan sendiri isi pikiranmu, bukan isi pikiran orang lain. Di situ dasar-dasar kejujuran. Supaya apa? Ketika kau kerja, supaya jangan nipu kau. Kan begitu katanya dosen saya kepada saya. Mungkin ya Bang Uto pasti begitu loh tuh di kuliah hukum UGM kan. Oke pemirsa, semoga didengar Bang Uto, ya. Dan sekali lagi saya bukan mau menasihati, cuma ya sekedar mengingatkan lah, lebih baiklah membela yang benar walaupun tidak ada bayarannya kayak Bambang Tri, ya, dan Gus Dur, dan melakukan class action kepada UGM supaya kembali kepada kebenaran. Horas.